Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Ismail alaihi salam, bagian kedua. Kemudian Nabi Ismail semakin dewasa. Ia pun menikah dengan seorang wanita yang tinggal di sekitar sumur Zamzam. Tidak lama kemudian, ibu Ismail Hajar meninggal dunia. Di kemudian hari, Ibrahim datang setelah Ismail menikah untuk mengetahui kabarnya. Namun dia tidak menemukan Ismail. Ibrahim bertanya tentang Ismail kepada istri Ismail. Istrinya menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami." Lalu Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail menjawab, "Kami mengalami banyak keburukan. Hidup kami sempit dan penuh penderitaan yang berat." Istri Ismail mengadukan kehidupan yang dijalaninya bersama suaminya kepada Ibrahim. Ibrahim berkata, "Nanti, apabila suami kamu datang, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengubah palang pintu rumahnya." Ketika Ismail datang, dia merasakan sesuatu, lalu dia bertanya kepada istrinya, "Apakah ada orang yang datang kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, tadi ada orang tua begini dan begitu keadaannya, datang kepada kami, dan dia menanyakan kamu. Lalu aku terangkan, dan dia bertanya kepadaku tentang keadaan kehidupan kita. Maka aku terangkan bahwa aku hidup dalam kepayahan dan penderitaan." Ismail bertanya, "Apakah orang itu memberi pesan kepadamu tentang sesuatu?" Istrinya menjawab, "Ya, dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mengubah palang pintu rumahmu." Ismail berkata, "Dialah ayahku, dan sungguh dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Maka kembalilah kamu kepada keluargamu." Maka Ismail menceraikan istrinya. Kemudian Ismail menikah lagi dengan seorang wanita lain dari kalangan penduduk yang tinggal di sekitar itu. Lalu Ibrahim pergi lagi meninggalkan mereka dalam kurun waktu yang dikehendaki Allah. Setelah itu, Ibrahim datang kembali untuk menemui mereka. Namun dia tidak mendapatkan Ismail, hingga akhirnya dia mendatangi istri Ismail, lalu bertanya kepadanya tentang Ismail. Istrinya menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami." Lalu Ibrahim bertanya lagi, "Bagaimana keadaan kalian?" Dia bertanya kepada istrinya Ismail tentang kehidupan dan keadaan hidup mereka. Istrinya menjawab, "Kami selalu dalam keadaan baik-baik saja dan cukup." Istri Ismail juga memuji Allah. Ibrahim bertanya, "Apa makanan kalian?" Istri Ismail menjawab, "Daging." Ibrahim bertanya lagi, "Apa minuman kalian?" Istri Ismail menjawab, "Air." Maka Ibrahim berdoa, "Ya Allah, berkahilah mereka dalam daging dan air mereka." Ibrahim selanjutnya berkata, "Jika nanti suamimu datang, sampaikan salam dariku kepadanya, dan perintahkanlah dia agar memperkokoh palang pintu rumahnya." Ketika Ismail datang, dia berkata, "Apakah ada orang yang datang kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, tadi ada orang tua dengan penampilan sangat baik datang kepada kita." Dan istrinya memuji Ibrahim. "Dia bertanya kepadaku tentang kamu, maka aku terangkan. Lalu dia bertanya kepadaku tentang keadaan hidup kita, maka aku jawab bahwa aku dalam keadaan baik." Ismail bertanya, "Apakah orang itu memberi pesan kepadamu tentang sesuatu?" Istrinya menjawab, "Ya, dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mempertahankan palang pintu rumahmu." Ismail berkata, "Dialah ayahku, dan palang pintu yang dimaksud adalah kamu. Dia memerintahkan aku untuk mempertahankan kamu." Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka lagi untuk waktu tertentu, sebagaimana dikehendaki Allah. Lalu Ibrahim datang kembali setelah itu, saat Ismail meruncingkan anak panahnya di bawah kemah dekat Zamzam. Ketika dia melihatnya, dia segera menghampirinya dan berbuat sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya dan seorang anak terhadap ayahnya. Kemudian dia berkata, "Wahai Ismail, Allah memerintahkanku dengan suatu perintah." Ismail berkata, "Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu." Ibrahim berkata lagi, "Apakah kamu akan membantu aku?" Ismail berkata, "Ya, aku akan membantumu." Ibrahim berkata, "Allah memerintahkan aku agar aku membangun rumah di tempat ini." Ibrahim menunjuk ke suatu tempat yang agak tinggi dibanding sekelilingnya. Di dekat tempat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah. Ismail bekerja mengangkut batu-batu, sedangkan Ibrahim yang menyusunnya, yakni membangunnya. Hingga ketika bangunan sudah tinggi, Ismail datang membawa batu itu, lalu meletakkannya untuk Ibrahim, agar bisa naik di atasnya
sementara Ismail memberikan batu-batu. Keduanya bekerja sambil mengucapkan kalimat doa. Wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Keduanya terus saja membangun hingga mengelilingi Baitullah dan keduanya terus membaca doa. Wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, maka keduanya berdoa. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 hingga 128. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji nabinya Ismail alaihissalam dan menyifatinya dengan sifat hilm, yakni santun, sabar, menepati janji, menjaga sholat, dan memerintahkan keluarganya menjaga sholat. Quran Surat Maryam ayat 54 hingga 55. Nabi Ismail menjadi rasul yang diutus kepada kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar sumur Zamzam, kabilah Jurhum, Amalek, dan penduduk Yaman. Allah memberikan wahyu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Nabi Ismail adalah nenek moyang bangsa Arab, dan ia adalah orang yang pertama memanah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Panahlah wahai keturunan Ismail, karena nenek moyangmu adalah seorang pemanah. Hadis riwayat Bukhari. Selesai dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.